Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari data mining, yaitu tugas KNN dan tugas decision tree. Untuk yang pertama, saya akan mempresentasikan tugas KNN dulu. Di sini saya menggunakan atribut ini, atribut di sini disebutkan A1 adalah B, A, dan seterusnya. Untuk proses pre-processing pada atribut dataset kategorial atau binarization atau mengubah menjadi angka biner. Untuk atribut pertama, nilai kategorikal B menjadi integer 0, nilai binernya adalah 0000. Dan sebaliknya, yaitu A adalah 0001. Di sini ada atribut 1, atribut 4, atribut 5, atribut 6, atribut 7, atribut 9, atribut 10, atribut 12, atribut 13. Untuk yang tidak disebutkan tadi, atribut yang lainnya itu sudah menggunakan angka. Jadi kalau ingin mengubah huruf menjadi angka harus menyesuaikan atribut di sini. Untuk daftar dataset sebagai data training, saya mengambil 20 dataset, yaitu bisa dilihat di bawah. Di sini saya mengambilnya secara acak dan tidak berurutan, positif maupun negatif. Lalu dataset dibagi data tes. Di sini saya mengambil 2 data random lagi secara acak untuk digunakan sebagai data tes. Daftar dataset setelah diprocessing, yaitu untuk yang diprocessing yaitu A1 yang tadi berubah, yang sebelumnya adalah huruf, berubah menjadi angka biner setelah diproses, dan A4 juga, A5, A6, A7, A9, A10, A12, A13. Sini sudah berubah menjadi angka biner, dan selanjutnya dataset juga berubah menjadi angka biner semua, yang sebelumnya ada hurufnya. Untuk penyelesaiannya menggunakan algoritma K-nearest neighbor atau KNN. Data tes pertama yaitu kita ambil dari sini. Lalu kita menghitung jarak Euclidean data tes pada tiap data. Menggunakan rumus seperti berikut. Akar A1 min A1 akar 2 pangkat 2 plus A2 min A2 pangkat 2 plus A3 min A3 pangkat 2 plus A4 min A4 pangkat 2 plus A5 min A5 pangkat 2 plus A6 min A6 pangkat 2 plus A7 min A7 pangkat 2 plus A8 min A8 pangkat 2 plus A9 min A9 pangkat 2 plus A10 min A10 pangkat 2 plus A11 dan seterusnya sampai A15. Lalu kita akarkan. Dan untuk hasilnya saya menggunakan menggunakan penjumlahan di Excel. Jadi rumusnya seperti ini. Dan ini hasilnya. Dan untuk sum ini keseluruhan tadi dijumlah lalu menghasilkan hasil yang seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu saya menjumlahkan sampai 20. Untuk jarak Euclidean kita urutkan yang dari terkecil sampai yang terbesar. Di sini acak.
Ini adalah yang terkecil sampai yang terbesar, dan di sini adalah data, urutan data. Jadi misal ini 39,100345 yaitu ada di data 3, 46,81675 ada di data 8 dan hasilnya positif, dan seterusnya sampai yang terakhir yaitu 63487211 di data 6 hasilnya positif. Untuk data tes yang kedua juga sama seperti yang di atas, saya menggunakan rumus yang sama, lalu saya menghitungnya di Excel dan menghasilkan seperti ini. Lalu saya juga mengurutkan jarak Euklidian, yaitu mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya sama seperti tadi, cuman ini beda nomor dan beda nomor datanya. Dan untuk tugas decision tree saya mengerjakan hanya sampai note 1 masih belum selesai. Untuk informasi atribut dataset sama seperti yang di atas, cuman berbeda sedikit. Untuk daftar set sebagai data training saya menggunakan data yang sama seperti yang tugas di KNN, nggak terlalu beda. Untuk penyelesaiannya saya menggunakan algoritma decision tree. Untuk proses node 1 atau akar, menghitung entropi untuk node akar atau semua data terhadap komposisi kelas, menggunakan rumus entropi semua entropi min P kurung ya per semua log 2 P ya per semua tutup kurung plus P tidak per semua log 2 P tidak per semua sama dengan seperti ini. Dan untuk menentukan posisi V yang terbaik untuk atribut yang bertipe numerik dengan menghitung gain tiap variasi pilihan dan dipilih variasi dengan nilai gain tertinggi, rumus menghitung gain yaitu, bisa saya besarkan sedikit. Ini adalah rumus menghitung gain. Untuk keterangannya, PVI per S, proporsi nilai V muncul pada kelas dalam node. ESI, entropi komposisi nilai V dari kelas ke J dalam data, ke L node tersebut. Untuk N-nya, jumlah nilai berbeda dalam node. Untuk di sini saya langsung menghitung atribut 2 karena angka. Di sini tidak ada proses binarization, jadi langsung menghitung yang ada di sini. Yang untuk node 1. Pencarian entropi yang pertama. Jadi di sini kita untuk A2 kita mengereng-reng datanya kisaran berapa sampai berapa. Di sini A2 sekitar 30 sampai 40. Mohon maaf gatel hidung saya. Jadi cara bacanya 30 kurang dari 3, data yang kurang dari 30 ada berapa? Untuk yang ya ini adalah positif, jadi jumlahnya ada 3. Sini sebatas sini dulu ada 3, yang di bawah 30, 1 2 3. Jadi kita tulis dan sisanya itu ada 7. Untuk yang tidak atau di negatif atau minus ada 5 data. Untuk yang kurang dari 30 dan untuk yang lebih dari 30 ada 5 data juga. Lalu 40 untuk menghitung gainnya
menggunakan rumus yang tadi, 3/8 ini dapat dari mana? 3 itu yang ini, yang ya. Lalu per semua, jadi 3 plus 5 adalah 8, lalu disamaratakan dulu, lalu dijumlah dan menghasilkan min 0,0846646868. Sama seperti yang ini, cuman yang ini adalah lebih dari 30. Jadi 7 per 12 dari 7 plus 5. Lalu dijumlahkan menghasilkan min 0,20486763593. Lalu untuk mencari gennya menggunakan rumus yang tadi, langsung ke sini. Hasilnya untuk yang 8 ini kita ambil yang penyebutnya ini, penyebutnya ditaruh ke pembilang 8 per 20 X min 0,084 plus 12 per 20 X min 0,204 menghasilkan 1,156. Lalu hasilnya tuh ditaruh di sini. Lalu sama seperti yang 40 tadi, hasil entropinya masing-masing min 0,124, min 0,185, lalu dijumlahkan menjadi 1,0152 dan seterusnya. Mencari gen lalu ditaruh di sini dan dicari mana yang paling terbesar. Di sini yang paling terbesar adalah 1,156. Untuk yang atribut 3 juga sama, kurang lebih sama seperti yang di A2 tadi. Sama seperti yang tadi, untuk atribut 8-nya didapatkan gain 1,156 dan 1,1599922 dan seterusnya. Itu untuk yang A8. Untuk yang A11, data ranknya kita dapat 4 sampai 10 dan gainnya didapat 1,179 dan 1,167. Untuk atribut yang 14 juga sama, cuman di kisaran data kisaran 200 sampai 300 didapat 1,228 dan 1,167. Untuk atribut yang ke-15 terdapat, ini belum saya blok. Untuk yang paling besar yaitu yang ini, 1,167. Ini hasilnya. Untuk yang menghitung entropi setiap nilai fitur terhadap kelas, saya masih belum karena stuck di sini, dan untuk menghitung posisi split masih belum. Ya, masih stuck di sini. Mohon maaf atas kekurangan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan selama presentasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.